Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 12 TKROA, 12 TKROB, dan 12 TKROC ya. Tetap semangat belajar. Nah, mari bersungguh-sungguh di waktu yang ada ya. Jangan lupa, jangan menunda sesuatu. Selagi masih bisa dikerjakan saat itu, kerjakanlah ya. Jangan sampai pekerjaan kita menumpuk. Nah, tetap semangat. Hari ini kita akan membahas mengenai bab statistika, yaitu subbab ukuran pemusatan dan ukuran letak data tunggal. Ya, hari ini kita akan belajar ukuran pemusatan data tunggal dan ukuran letak data tunggal. Nah, di ukuran pemusatan data kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama mean, modus, dan median. Ya, kita akan membahas 3 hal ini. Nah, mean itu rata-rata, modus itu data yang sering muncul, median itu nilai tengah ya. Yang pertama, langsung saja kita akan bahas mengenai rataan hitung atau mean data tunggal ya. Nah, misalkan di sini ada sebuah data ya, data yang diurutkan ya x1, x2, x3, x4 dan seterusnya sampai xn, yaitu data ke n. Maka rataan hitungnya adalah x1 ditambah x2 ditambahkan semuanya ya datanya dibagi n. N itu banyaknya data. Atau bisa ditulis dengan X bar, ini ya bacanya X bar, yaitu lambang dari rataan hitung untuk X bar sama dengan sigma ya, sigma X1 XI, sigma XI untuk I dari 1 sampai N. Maksudnya apa Bu? Sigma itu penjumlahan ya, penjumlahan dari data-data ya, data ke I maksudnya data ke 1 sampai dengan data ke N gitu. Bisa dituliskan seperti ini, sigma XI untuk I sampai dengan 1 sampai dengan N dibagi N. N itu banyaknya data gitu ya. Keterangan X bar itu rataan hitung, dengan X itu data ke I, dengan N nya itu banyak data atau ukuran data. Langsung saja. Nah, ini contohnya, tentukan rataan hitung ya atau mean dari data berikut, maka tinggal kalian jumlahkan saja semuanya dibagi banyak data ya. Ini ya, berarti ini jumlahkan 432 bagi banyak datanya adalah 6, hasilnya rata-ratanya adalah 72. Nah, lanjut. Ini contoh yang kedua, tentukan rataan dari data berikut 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, dan 6, 6. Kalau ada data yang berulang seperti ini, Bu Alfi sarankan silakan kalian buat dalam bentuk tabel dulu seperti ini, biar memudahkan, tidak terlalu banyak dalam menjumlahkan ya. Data XI nya berarti ada 1, 2, 3, 4, 6 ya. Ada nih. Kemudian FI nya ini frekuensinya, berarti data 1 ini ada berapa banyak? Oh, ada 2. Data 2 ada berapa banyak? Oh, ada 3. 3 nya ada berapa banyak? Ada 2. 4 nya ada 3. 6 nya ada berapa? Ada 2. Seperti itu ya. Kemudian FI nya ini dijumlah, frekuensinya ada berapa? Oh, ada 12. Sigma FI ini maksudnya adalah jumlah dari seluruh frekuensi, itu sigma FI ya. Mulai dari data ke I sampai data ke N, jumlahnya semuanya berapa? Oh, 12 ya. Kemudian tabelnya kan tadi datanya, frekuensinya ditambah satu kolom lagi, yaitu perkalian antara FI dan XI, frekuensi dengan datanya. 1 kali 2, 2 kali 3, 6, 3 kali 2, 6, 4 kali 3, 12, 6 kali 2, 12 ya, sudah. Ditambah satu kolom ini, kemudian dijumlahkan, ini jumlahnya berapa? Namanya jumlah itu sigma, berarti sigma FI kali XI hasilnya adalah 38 ya. Nah, kalau ada data seperti ini dibuat tabel ini ya. Tadi dari data XI, frekuensinya, dan FI kali XI. Nah, kemudian dicari frekuensinya jumlahnya berapa dan sigma dari FI kali XI atau jumlah dari FI kali XI-nya berapa. Nah, di sini ada rumus yang lebih ringkas, maka X bar-nya kalau ada data seperti ini yaitu tinggal kita bagikan antara sigma FI kali XI dibagi frekuensinya ya, sigma dari FI-nya. Jadi kalau sudah dapat seperti ini tinggal kita bagi antara sigma ini FI kali XI dibagi dengan sigma FI-nya. Maka diperolehlah bahwa X bar atau rataan hitungnya adalah 38 dibagi 12, yaitu 3,2. Ya, seperti itu. Kalau ada data yang berulang seperti ini, kita buat tabel biar bisa lebih ringkas dan mudah. Ini untuk rataan hitung atau mean ya. Ya, selanjutnya kita akan membahas yaitu modus. Nah, modus data tunggal ya. Modus itu ya, kalian mungkin kalau dari segi sosial sering mendengar kata modus ya. Modus itu
bahasa gaulnya anak-anak zaman sekarang ya, modus. Kalau biasanya modusin cewek seperti itu, siapa yang suka modus cewek. Nah, tapi di matematika ini juga ada kata modus. Nah, modus di matematika itu apa sih? Nah, modus dalam matematika itu adalah, terutama dalam pelajaran statistika, itu adalah nilai atau ukuran yang paling banyak muncul atau mempunyai frekuensi tertinggi. Jadi nilai yang sering paling banyak muncul dinamakan modus ya. Contohnya ini, tentukan modus dari data. Yang pertama ini kita lihat nilai berapa yang paling sering muncul. Nomor 2, nilai berapa yang paling sering muncul ya. Nanti nomor A ini yang paling sering muncul adalah nilai 2 dengan frekuensi munculnya 4 kali. Yang B ini yang paling banyak muncul adalah nilai 7 dengan frekuensi munculnya 3 kali. Maka modus untuk yang soal A adalah nilai 2 karena dia muncul paling banyak yaitu 4 kali. Modus dari soal B adalah 7 karena dia muncul paling banyak yaitu 3 kali. Jadi modus adalah nilai yang sering muncul yaitu atau dengan mempunyai frekuensi yang tertinggi, itu namanya modus ya, modus data tunggal. Lanjut, yang selanjutnya kita akan bahas yaitu median. Nah, median itu ya bisa dilambangkan dengan ME, median, atau median itu sama dengan Q2. Q2 itu apa, Bu? Q2 itu adalah kuartil tengah. Nah, untuk median ini Bu Alfi akan bahas dulu, lanjut ke ukuran letak data. Ya, nanti kita akan menemukan median di dalamnya. Oke. Nah, median itu sama dengan kuartil tengah atau Q2 ya. Di sini kita mendapatkan. Lanjut, ukuran letak data. Nah, yang akan kita bahas di ukuran letak data ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada kuartil bawah, kuartil tengah, kuartil atas, jangkauan antar kuartil, dan simpangan antar kuartil ya. Langsung saja kita bahas yang pertama yaitu, nah, misalkan Bu Alfi punya sebuah deretan data ya, yang sudah diurutkan ini loh ya. Nah, maka di bagian kiri ini adalah data yang paling kecil kalau mengurutkan ya. Bagian kanan ini adalah data yang paling besar. Nah, lalu apa hubungannya dengan kuartil, Bu? Nah, data ini Bu Alfi belah tengah pas ya. Yang membelah di tengah ini, nilai yang membelah di tengah ini itu dinamakan median atau nilai tengah atau kuartil tengah atau Q2 atau ME ya. Nah, yang membelah tengah ini namanya median atau Q2, kuartil tengah. Lanjut, nah ini berarti ada dua bagian ya, bagian ini dan bagian yang kedua. Nah, kalau satu bagian ini Bu Alfi belah lagi, ya. Nah, Bu Alfi belah lagi, maka yang membelah bagian pertama ini dinamakan Q1 atau kuartil bawah. Ya. Kemudian jika bagian kedua ini Bu Alfi belah lagi, maka yang membelah kuartil bagian kedua ini dinamakan kuartil atas atau Q3. Bisa dipahami gambarannya ya. Nah, inilah berarti ini setengahnya, berarti ini ke sini tuh. Berarti dari data terkecil ke kuartil bawah itu seperempat data ya, terdiri dari 25% data atau seperempat data ya, ada sebagian, ada seperempat data di sini. Untuk median atau kuartil tengah berarti dari sini ke sini ada setengah data ya, ada setengah dari data jumlahnya ya, ada banyaknya data ada setengah ya dari sini. Yang ketiga, kalau kita ke kuartil 3 berarti di sini ada, kalau ini 25%, ini 50% atau setengah, berarti sampai sini ada 3/4 data ya. Jadi di kuartil 1 nanti ada seperempat data, di kuartil kedua ada setengah data ya, dihitung dari awal ini. Di kuartil 3 nanti ada 3/4 data, begitu ya. Ini hanya gambaran mengenai kuartil 1, kuartil tengah, dan kuartil 3. Lanjut, nah jadi dari ini maka disimpulkan ada sebuah rumus ya. Rumus ini untuk mencari kuartil, bagaimana cara menentukan kuartil ya. Nah, untuk mencari kuartil bawah Q1 maka kita ambillah Q1 itu adalah tadi data ke seperempat ya. Data ke seperempat dikalikan N tambah 1, dengan N nya ini adalah banyaknya data. Untuk kuartil tengah atau Q2 maka itu adalah data ke setengah kali N plus 1. Setengah data ke setengah kali N nya ini banyak data ditambah 1. Untuk kuartil 3 atau kuartil atas berarti data ke ini 3/4 kali N plus 1. Nah ya, kemudian ini ada tambahannya untuk jangkauan antar kuartil, berarti Q3 kurangi 1 itu jangkauan antar kuartil. Kalau simpangan antar kuartil berarti setengahnya jangkauan antar kuartil, berarti setengah dari Q3 kurangi Q1 gitu ya.
Langsung ke contoh soal. Tentukan kuartil bawah, kemudian median dan kuartil atas. Median itu kuartil tengah ya berarti, atau kuartil kedua ya. Maka dari data ini untuk yang kalau mencari kuartil, langkah pertama adalah urutkan data dulu. Nah, ini sudah berarti urutkan, berarti urutannya adalah 2, 5, 7, 8, 8, 12, 15, 17, 20. Kita cari dulu kuartil bawah atau Q1. Q1 adalah data ke seperempat kali N plus 1. N nya ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 data. Maka kalikan 9 tambah 1. Maka data ke seperempat kali 10 ini ya, hasilnya 10 per 4. 10 per 4 buat pecahan campuran, itu 10 bagi 4 dapat 2, sisanya adalah 2 ya. Berarti 22 per 4 ini pecahan campurannya. Maka Q1 adalah data kedua 2 per 4. Kita lihat data kedua itu apa? Data nomor 2. Data nomor 2 adalah 5, maka kita tulis 5. Loh Bu, kok ada 2 per 4 nya ini apa? 2 per 4 nya ditulis ya, 5 ditambah 2 per 4 dikalikan data ke setelahnya ini, data ke-7, data ketiga ini, berarti 7 kurangi 5. Paham? Berarti kita lihat dulu, 2 ini berarti data kedua ditulis, sisanya 2 per 4 berarti ditambah 2 per 4 dikali 7 kurang 5. 7 kurang 5 itu apa Bu? 7 kurang 5 ya data setelahnya dengan data kedua ini ya, dikurangi. Nah, jadi sama dengan 5 ditambah 2 per 4 kali 7 kurang 5 itu 2. 2 kali 2 4, bagi 4 itu dapat 1. Maka data Q1 nya atau kuartil bawahnya adalah 6 ya, hasilnya adalah 6 ya. Jadi yang membelah di sini itu adalah angka 6 ya, Q1 nya 6. Nah, sekarang kita cari Q2 nya. Nah, kalau Q2 nya berarti datanya setengah kali N per 1, N nya 9 tambah 1, 10. Maka 10 kali setengah data ke 10 bagi 2 dapatnya data kelima. Data kelima apa Bu? Kita hitung saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, data kelima dapatlah 8 ya, karena sudah pas ya tulis saja 8 gitu ya. Jadi yang membelah dari data ini adalah angka 8, nilai 8 ini ya. Nah, inilah yang membelah dari data ini adalah nilai 8 atau mediannya. Untuk yang selanjutnya adalah Q3 atau kuartil atas. Berarti sama saja 3 per 4 kali N plus 1 kalau kuartil atas. Berarti 3 per 4 kali 9 tambah 1. Ini 10 ya. 10 kali 3, 30 bagi 4. 30 bagi 4 kita sederhanakan. 4 kali 7, 28 ya. Berarti ini 7. Sisanya berarti 2 per 4. Berarti ini dibuat pecahan campuran 7, 2 per 4. Maka data ke 7, 2 per 4. Data ke 7 itu apa ya Bu? Data ke 7 adalah angka 15. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita tulis 15. Sisanya adalah 2 per 4. Kita tulis 2 per 4. Dikalikan dengan data setelahnya 17. Dikurangi 15. 17 kurang 15 itu 2. 2 kali 2, 4 bagi 4, 1. Maka kuartil atasnya adalah 16. Jadi ada 16 di sini ya, yang membagi ini 16. Bu Alfi berikan contoh selanjutnya. Nah, tadi kalau data ganjil ini kita coba data yang genap, sama saja. Nah, kita cari dulu, kita urutkan dulu. Berarti 25, 30, 34, 36, 40, 47, 48, 42 urutannya. Datanya ada 8. Maka kita cari Q1 nya adalah data ke seperempat kali N. N nya tadi datanya ada 8, maka di sini 8 ditambah 1. Maka di sini data ke seperempat kali 8 tambah 1 itu 9. Maka hasilnya adalah 9 per 4. 9 per 4 buat pecahan campuran dari 2, 1 per 4 ya. Maka data kedua itu apa Bu? Data kedua 30. Sisanya seperempat. Seperempat ini kalikan dengan data setelahnya. 34 dikurangi 30. Maka hasilnya adalah seperempat kali 4. Hasilnya 1. Maka data kuartil bawah Q1 nya adalah 31 gitu ya. Selanjutnya Q2 nya ini berarti kita urutkan seperti tadi. Q2 itu data ke setengah kali N plus 1. Setengah N nya 8 tambah 1. 8 tambah 1 9 bagi 2. 9 bagi 2 buat pecahan campuran itu adalah 4 setengah ya, 4 setengah. Data keempat setengah itu apa Bu? Data keempat kita cari dulu. Data keempat adalah 36. Kita tulis 36.
Sisanya setengah. Setengah itu kali data setelahnya 40 kurangi 36. Hasilnya 4. 4 kali setengah itu hasilnya 2. Maka median atau kuartil 2-nya adalah 36 tambah 2 hasilnya 38 ya. Lanjut, yang terakhir adalah kuartil atas atau Q3. Sama, Q3-nya berarti data ke 3/4 kali N plus 1. Berarti 3/4 kali 9. 9 kali 3 itu 27 bagi 4. 27 bagi 4 dibuat pecahan campuran itu 4 kali 6 24, sisanya 3/4. Data ke-6 apa Bu? Data ke-6 47, sisanya adalah 3/4. 3/4-nya dikalikan data setelahnya 48 dikurangi 47, hasilnya 1. Maka hasilnya adalah 47 tambah 3/4. 3/4 di sini Bu Alfi buat desimal ya, 0,75. Maka data hasilnya adalah kuartil atasnya adalah 47,75. Di sini Bu Alfi mau punya pertanyaan, Bu, kenapa tidak langsung dibagi? Gini saja kan kelihatan Bu, ini 4 kan berarti tengahnya ini ada Bu. Kenapa tidak langsung dibagi? Kenapa tidak seperti itu? Karena beberapa data itu punya selang ya, atau punya selisih yang berbeda. Nah, kalau selisihnya sama kita bisa langsung bagi seperti itu. Kalau selisihnya beda, misalkan ini selisihnya 5, ini ke sini selisihnya 4, ini ke sini selisihnya 2. Nah, kita nanti akan kesulitan mencari titik tengahnya gitu ya. Maka kita gunakan rumus ini. Nah, begitu. Nah, jika ada pertanyaan, oh ya, untuk simangan dan untuk jangkauan antar kuartil dan simangan antar kuartil silakan ditambahkan di masing-masing soal ini ya. Yang A dan yang B kita cari simangan kuartil dan jangkauan antar kuartil. Belum Bu Alfi cantumkan. Sudah, selamat belajar, jangan lupa jaga kesehatan. Semoga ilmunya bermanfaat, barokah dan sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.